Salam jelajah. Pemirsa jelajah, sekarang V sedang berada di Papua. Keindahan alam di Papua membuat rasanya ingin kembali. Namun, karakternya yang khas mempunyai berjuta persoalan yang belum kunjung usai, terutama sarana-prasarana infrastruktur. Bersama jelajah, mari mencipta dan berkarya untuk Indonesia Maju. Kita akan lihat langsung bagaimana proses perubahan wajah baru bumi Cendrawasih ini. Mendapatkan kesempatan menginjakan kaki ke bumi Cendrawasih memang sayang untuk dilewatkan. Panorama alamnya yang khas dengan kebudayaan masyarakat yang unik menggelitik hati untuk menyelam lebih dalam. Berjuta keragaman adat tradisi suku asli yang masih melekat menarik perhatian siapapun yang pernah datang. Salah satunya suku Asmat. Suku yang tinggal di Kabupaten Asmat ini sangat menarik untuk ditelisik. Ukiran kayu tradisional dengan ornamen-ornamen perahu langsung muncul di ingatan. Di tangan suku Asmat, kayu yang hampir tak bernilai berubah menjadi ukiran dengan nilai seni tinggi. Sentuhan tangan mereka menghasilkan karya ukiran kayu yang dikenal hingga ke mancanegara. Daerah yang juga terkenal dengan istilah negeri seribu tiang benar adanya. Kondisi alam yang mayoritas perairan membuat masyarakat suku Asmat hidup di atas rawa dengan kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga sedang gencar melakukan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Jarak yang jauh dan sulitnya medan yang ditempuh tak menjadi halangan Kementerian PUPR untuk terus bergerak mencipta dan berkarya untuk negeri. Bumi Papua pun menjadi salah satu fokus demi tercapainya pemerataan pembangunan. Beberapa waktu lalu, tanah Cendrawasih sempat berduka. Wabah penyakit campak dan gizi buruk yang menyerang wilayah Asmat. Ada 651 orang mengidap campak dan 223 orang menderita gizi buruk di Kabupaten Asmat sejak September tahun lalu. Sebanyak 72 diantaranya meninggal. Penyakit yang rentan dengan kebersihan air yang dikonsumsi ini, Kementerian PUPR memberikan bantuan berupa sistem penyediaan air minum kepada masyarakat yang terdampak KLB demi memperbaiki kualitas hidup masyarakat suku Asmat. Kejadian luar biasa campak di Kabupaten Asmat, Papua merupakan akibat dari salah satu akar permasalahannya, yaitu kurangnya akses air minum dan sanitasi. Mengatasi hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melaksanakan penyediaan air minum padat karya untuk mengatasi KLB tersebut yang seluruh pelaksananya dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan program ini telah terjadi peningkatan akses sehingga KLB dapat diatasi dan juga menciptakan lapangan pekerjaan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sejauh mata memandang, daerah dengan intensitas curah hujan yang tinggi membuat setiap warganya harus memiliki penampungan air hujan. Tapi sayang, masih jauh dari kata layak. Lalu seperti apa bentuk dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mencipta dan berkarya untuk Indonesia Maju, khususnya di Kabupaten Asmat ini? Jangan kemana-mana, saksikan terus di Jelajah. Air merupakan kebutuhan dasar manusia, namun tak banyak produksi air di bumi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Tingginya populasi manusia yang tidak sebanding dengan jumlah produksi air mengakibatkan krisis air. Ditambah perilaku boros membuat akses terhadap air minum semakin sulit.
Ayo mulai terapkan kebiasaan baru lebih bijak dalam mengonsumsi air. Gunakan saat dibutuhkan saja, jangan biarkan terbuang sia-sia. Semua demi penyelamatan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Kabupaten Asmat menjadi muara sungai besar dan kecil. Oleh sebab itu, masyarakatnya mayoritas menetap di daerah pesisir pantai dan pinggiran sungai. Perahu dan speedboat adalah transportasi utama masyarakat Asmat. Agats adalah ibu kota Kabupaten Asmat. Jembatan kayu menjadi ciri khas ibu kota Kabupaten Asmat. Untuk menghubungkan antar desa yang terpisah perairan, maka tak jarang orang mengenal Agats dengan sebutan Negeri Seribu Tiang. Kabupaten Asmat terdiri dari 7 kecamatan atau distrik. Ikan, babi, sagu, dan hasil hutan lainnya menjadi makanan yang dikonsumsi masyarakat Asmat. Terlebih bagi mereka yang tinggal di luar kota Kabupaten Asmat Agats. Kondisi geografis yang kompleks membuat pembangunan infrastruktur menjadi syarat mutlak untuk dilakukan. Demi tercapainya pengembangan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Asmat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan, seperti jembatan dan rumah tinggal yang layak. Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga membangun sarana penyediaan air minum di perdesaan. Seperti yang kita tahu, air adalah salah satu faktor penting penunjang kehidupan. Sebagai sumber kehidupan, air bersih sangat diperlukan masyarakat Asmat, agar supaya tak terulang lagi kejadian luar biasa akibat campak dan gizi buruk beberapa waktu silam. Memang kami di Asmat pada awal tahun 2018 itu ada kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa itu sempat ya membuat gempar Indonesia, dan kami puji Tuhan lah. Begitu kejadian luar biasa itu adalah campak yang ikutannya adalah gizi buruk. Itu waktu pas kejadian itu muncul, kami mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Secepatnya direspon waktu itu. Kalau kontribusi dari Kementerian PUPR untuk Asmat banyak dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Asmat. Kementerian PUPR hadir di Asmat melalui beberapa program strategis ya. Pertama, penyediaan air bersih. Kedua, pembangunan pemukiman layak huni. Yang ketiga, jalan. Yang keempat, jembatan. Yang kelima, itu ada irigasi yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR di Kabupaten Asmat. Tak hanya di Agats, ibu kota Kabupaten Asmat yang merasakan sentuhan tangan pemerintah dalam hal pembangunan. Desa-desa lain pun tak luput dari perhatian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Melalui program sistem penyediaan air minum SPAM Perdesaan Padat Karya, desa-desa lain pun ikut merasakan sentuhan pembangunan demi tercapainya perubahan kualitas hidup yang optimal. Pemirsa Jelajah, sekarang V bersama tim Jelajah akan menuju ke Pulau Tiga. Kita dari Timika, Agats, menuju ke Pulau Tiga kurang lebih 2 jam dengan menggunakan bus ini.
Keindahannya yang eksotik luar biasa sekali. Kita menikmati perjalanan menuju ke Pulau Tiga. Bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk wilayah ujung timur Indonesia sebenarnya sudah berjalan bertahap sejak beberapa tahun lalu. Kali ini program Spam Perdesaan Padat Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan untuk menyediakan sistem penyediaan air minum atau sistem penyediaan air minum yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat yang belum memiliki akses air minum yang aman bagi masyarakat Asmat di distrik Pulau Tiga. Ya, kita tahu bersama bahwa di Asmat ini ya kami memang benar-benar hidup di atas ya air, tapi kesulitan air bersih. Nah, makanya pemerintah, kami dari Kabupaten Asmat sendiri, lewat APBD, kami sudah bangun tempat penampungan air hujan, itu pun kemampuan ya daerah terbatas. Jadi kami sangat bersyukur karena ya lewat Kementerian PU, tahun 2018, ya itu salah satu kegiatan yang dilakukan adalah ya padat karya. Ya, padat karya, jadi ini melibatkan masyarakat langsung yang bekerja. Nah, khusus untuk manfaat dari padat karya ini yang lewat Tamsimas yang masyarakat lakukan adalah pertama, ya mereka sendiri yang bekerja. Ya, mereka sendiri yang bekerja dan didampingi oleh Dinas PUPR Kabupaten Asmat dan pendamping. Ya, kami hanya memberikan pendampingan dan semua kegiatan itu masyarakat yang bekerja. Nah, jadi masyarakat yang bekerja langsung, ya, jadi mereka bisa dapat merasa memiliki karena karya mereka sendiri. Desa Awap misalnya, kebutuhan air minum kini sudah bisa terpenuhi dengan baik dan dinikmati masyarakat desa setelah sejumlah sarana penampungan air hujan dibangun. Program Spam Perdesaan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini banyak melibatkan partisipasi warga masyarakat lokal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melakukan pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi di perdesaan, termasuk pada lokasi yang menjadi target penanganan stunting. Pembangunan infrastruktur tersebut salah satunya SPAM, Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan dengan konsep Cash for Work. Artinya ada upah yang diterima oleh masyarakat yang ikut andil membangun infrastruktur di daerahnya. Pembangunan dilakukan melalui skema padat karya tunai atau PKT dengan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaannya. Selain membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa, program padat karya Kementerian PUPR juga diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran. Kami mendapat 2 titik padat karya pembangunan PU. Kami melihat sendiri kita dapat upah bapak, mama, borang semangat, serius, gembira, dorang bisa polo-polo saya di situ asik-asik. Minta terima kasih kepada Bapak Doran dari padat karya pembangunan itu. Diharapkan dengan adanya peran aktif masyarakat tersebut, program Spam Perdesaan dapat berjalan baik. Masyarakat memiliki komitmen menjaga dan merawat infrastruktur air minum pasca pembangunan. Hal ini tentu tak lepas dari pendampingan yang diberikan oleh fasilitator atau koordinator kabupaten. Pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat langsung bagaimana proses pembangunan sarana dan prasarana air minum di Kampung Awap, Kabupaten Asmat, Distrik Pulau Tiga, serta keterlibatan suku Asmatnya, saya sangat bangga sekali, kagum atas prestasi yang dihasilkan dari program sistem penyediaan air minum Perdesaan Padat Karya. Lalu seperti apa perubahan kehidupan suku Asmat saat ini? Jangan kemana-mana,
Kami akan kembali setelah jeda yang satu ini. Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun tak banyak produksi air di bumi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Tingginya populasi manusia yang tidak sebanding dengan jumlah produksi air mengakibatkan krisis air. Ditambah perilaku boros membuat akses terhadap air minum semakin sulit. Ayo mulai terapkan kebiasaan baru lebih bijak dalam mengonsumsi air. Gunakan saat dibutuhkan saja, jangan biarkan terbuang sia-sia. Semua demi penyelamatan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Program Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan Padat Karya ini merupakan salah satu program pengembangan sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat, yang juga merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang tertinggal secara ekonomi dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal agar masyarakat lebih produktif dan meminimalisir masyarakat berpenghasilan rendah demi mengurangi dampak terserang penyakit, sekaligus mendukung penurunan angka stunting yang kerap terjadi di pedesaan. Program Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan ini tentu tak lepas dari peranan fasilitator yang terus mendampingi secara berkelanjutan masyarakat Asmat untuk terus mempertahankan kebiasaan baik dalam hal ini demi keberlangsungan hidup masyarakat distrik Pulau Tiga. Adanya pendamping yang membantu masyarakat desa, membantu menyelesaikan masalah yang timbul selama proses pekerjaan berlangsung, dan membangun kesadaran masyarakat terhadap sarana-prasarana yang telah dilaksanakan. Ya, manfaat daripada program pedesaan padat karya ini adalah masyarakat sudah bisa mengakses air minum dengan baik, mengakses air untuk memasak dengan baik, dengan tidak mengambil di kali lagi. Terus program ini adalah program yang memberikan upah kerja harian. Masyarakat kerja per hari dikasih upah langsung, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Jadi program ini selain bisa mengakses air minum dengan baik, air memasak dengan baik, tapi program ini juga menambah kesejahteraan. Yang tadinya bapak-bapak dorang di kampung ini masih menganggur, sudah bisa kerja per hari. Terus ibu-ibu juga bisa mendapat upah harian dengan mungkin membantu mengangkat balok atau meruncing umpak. Jadi itu salah satu tambahan penghasilan buat masyarakat. Selanjutnya adalah menjaga hasil program Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan Padat Karya dapat terpelihara dengan baik. Dengan dibantu pemerintah desa dan daerah, pengoperasian dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum yang sudah terbangun dilaksanakan secara berkelanjutan. Pemerintah kabupaten kota diharapkan juga ikut berkomitmen untuk bertanggung jawab pada pembinaan tahap pasca konstruksi, sehingga manfaat program padat karya terus berkelanjutan, terutama di bidang kesehatan. Diharapkan dengan adanya program sistem penyediaan air minum SPAM perdesaan dapat berdampak juga terhadap menurunnya kasus penyakit campak dan gizi buruk di wilayah tersebut. Paling tidak, senyum di wajah generasi penerus bangsa dapat terukir kembali dengan standar kehidupan yang baru. Masyarakat Kampung Awap rasa bangga, lebih senang. Dulu setengah mati pakai air minum air kali. Kemarin bantuan langsung dari pemerintah, masyarakat Kampung Awap kecil besar
sekarang sudah rasa bangka, lebih senang luar biasa. Jadi saya bisa pakai air minum, masak, minum, pakai masak makan, bisa mencuci piring, pakaian. Saya bisa menggunakan semua. Keseriusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Masyarakat Asmat untuk terus hidup lebih baik sudah sepatutnya diapresiasi. Dengan harapan, program Spam Perdesaan Padat Karya juga bisa menjadi platform untuk memajukan daerah lain di sudut Indonesia untuk Indonesia maju. Bu, sehari itu bisa bawa berapa galon? Galonnya bisa 2, gen besar 2, gen kecilnya 3. Pakai untuk sehari. Untuk sehari ya. Semuanya ya. Sehari itu untuk Mencuci piring, mandi ya. cuci pakaian. Nah, Kalau masak pakai air hujan. Oke, waduh pakai air hujan. Iya, ini. Nah, kalau untuk jaraknya Ibu, untuk ngambil air dari sini ke rumah kurang lebih Jauh, mungkin SDM Presru begitu cukup jauh juga ya. Jauh? Iya, pakai motor aja jauh. pakai motor berapa menit kurang lebih? Kurang menit 10 menit sampai di rumah kalau pakai motor. 10 menit Ibu bawa air dan sekalian anak-anak ikut juga ya? Iya, ikut. Wah, luar biasa Ibu. Iya. Oke Bu, kalau perbedaan antara yang sekarang air sudah dengan sekarang dengan sebelumnya gimana rasanya? Enak sekarang, enak. Dulu susah, tidak ada sumber air. Ya, kita tunggu hujan, tidak ada air. Kita minum air fit, mandi juga pakai air aqua. Jadi sekarang enak, sudah ada sumber air, kita bisa datang untuk mempergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oh, jadi sudah terpenuhi ya sebelumnya dan sekarang. Air bersih, air bak, pakai air masak, pakai air minum. Jadi pakai air cuci itu di kali, di air kali saja, begitu. Sekarang mama punya hidup bagus, senang dan sehat. Anak-anak bagaimana? Anak-anak juga semua sehat. Ibarat pepatah, tak ada asap jika tidak ada api. Semua terjadi karena sebab akibat. Inilah yang terjadi di bumi Cendrawasih di awal tahun 2018 silam. Masyarakat Asmat terjangkit wabah campak dan gizi buruk dikarenakan kurangnya air minum yang layak. Berkat program sistem penyediaan air minum oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka masyarakat Asmat bisa merasakan air minum yang layak. Sampai jumpa minggu depan di program Jelajah. Mencipta dan berkarya untuk Indonesia Maju. Salam Jelajah. Yunango, Nikine, Yasore, Yasaso.